Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya manggil teman-teman aja deh ya biar agak akrab gitu ya. Nah kali ini kita akan diminta untuk merefleksi 95 tahun Sumpah Pemuda. Refleksi itu kan bagaimana peristiwa 28 Oktober 1928 itu kita jadiin cermin buat kita melangkah hari ini dan esok. Sesungguhnya kan itu. Nah kemudian dalam catatan saya, Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu sesungguhnya saya tadi malam ya, karena Benson panitia pelaksanaan menelponnya juga agak mendadak, sehingga saya dalam posisi yang waktu sempit saya coba mencari-cari ya. Sesungguhnya apa sih kata kunci dari Sumpah Pemuda itu? Coba deh teman-teman telah. Kalau saya sih menemukan kata kunci dari Sumpah Pemuda itu satu kata, bersatu. Saya menemukan itu kata kunci bersatu. Ya mungkin bisa dijabarkan ya berbahasa satu, berbahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air satu. Nah bersatu. Nah sehingga dalam catatan saya juga kenapa baru 1928 kita baru sadar. Kalau kita ingat perjalanan bangsa ini dari masuknya VOC 1602 ya, 1602 baru 1928 kita baru sadar bahwa pentingnya bersatu itu. Setelah saya itu ada 326 setelah 326 bukan tahun 326 tahun kita baru sadar bahwa ternyata kita butuh bersatu. Maka kemudian dalam sejarahnya banyak kemudian ada apa yang Java, yang Sumatera dan segala macamnya kemudian bersatu. Dan baru sadar 326. Nah kemudian 326 tahun ini kalau umur warga Indonesia rata-rata 65 tahun, maka kita membutuhkan atau kita menunggu 5 generasi. 5 generasi baru kita sadar bahwa kita harus bersatu. Nah, saya sebenarnya jadi saya bilang, teman-teman, saya pengen mengatakan dalam forum ini ya, bahwa profesi wartawan itu ke depan punya ancaman yang cukup besar. Ini sangat bahaya. Bahayanya kenapa? Secara kebetulan saja 2024 seperti yang dijelaskan oleh Kang Supri, dalam 2024 itu ada 5 wartawan yang maju untuk menjadi caleg, untuk menjadi anggota dewan. Semuanya kota ya, Asuri itu kota. Nah teman-teman, dari awal dalam berbagai kesempatan baik di Pokja Provinsi ataupun di PWKS saya selalu mengatakan bahwa ini bukan karena saya ingin nyalek, bukan ya, bukan. Tapi ini ada bahaya besar yang harus kita selamatkan. Karena begini, wartawan itu harus bersatu. Silakan teman-teman harus bantu, tidak ada kata lain, harus bantu teman-teman yang sedang maju ini. Benar saya bilang. Nanti saya kasih tahu ancamannya apa. Kalau teman-teman nggak bisa bantu tenaga, ya bantu waktu. Kalau nggak bisa bantu waktu, ya bantu pemikiran. Kalaupun nggak bisa bantu pemikiran, minimal wakafkanlah akun medsos kalian itu. Diwakafkanlah buat minimal mensosialisasikan kami. Kenapa? Ancamannya apa teman-teman? Ini saya kabari, ini saya beritahu. Ancamannya adalah kalau kemungkinan terburuk terjadi, semua wartawan yang maju di 2024 menjadi caleg itu, satu pun tidak ada yang jadi, maka di 2029 atau 2034, kalau diantara teman-teman pengen maju,
maka lawan-lawan politik kalian akan memandang kalian sebelah mata. Wah, nggak bakalan jadi begitu. Sehingga ini momentum kita, bukan karena saya pengen maju, bukan ya. Silakan aja. Kalau saya sih memberi kesempatan, silakan. Teguh ini bantulah. Ojan bantu, Mahesa bantu, saya apalagi. Maka momentum Sumpah Pemuda saya jadikan ini untuk mengingatkan kita bahwa ada ancaman besar di depan, ancaman profesi kita. Artinya kapan lagi wartawan ini mau bersatu kalau momentum ini tidak kita manfaatkan. Nah, kemudian dalam catatan saya yang lainnya adalah kembali ke persoalan Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, tadi kita sebenarnya kita tidak perlu menyesal atau menyayangkan atau apa ya, mencari menyalahkan orang lain kenapa baru 326 tahun kita baru sadar bahwa pentingnya bersatu. Dan teman-teman, setelah deklarasi Sumpah Pemuda 1928 itu 17 tahun kemudian kita baru merdeka. Benar nggak 17 tahun sih? 17 tahun ya? 17 tahun kita baru merdeka. Artinya kalau Sumpah Pemuda itu bukan 1928, mungkin kita bukan 1945 merdekanya. Di awal sudah dijelaskan oleh Kang Supri bahwa pers ini juga mengalami perkembangan sesuai zamannya. Dulu kita mengenal ada istilah pers perjuangan, kemudian dulu kita mengenal ada pers pembangunan. Nah, sekarang pers ini sudah berubah menjadi pers industri. Sekarang semua kita sudah nggak bisa lagi apa ya, menjas sebuah media. Kok media tidak apa? Kok media berpihak? Sudah beda zamannya. Kalau dulu ya, tapi ketika di era sekarang ini yang sudah memasuki pers industri, ya semua orientasinya profit. Jadi sudah tidak lagi kok media ini berpihaknya ke capres yang ini ya, kok yang media ini berpihak ke partai yang ini ya. Itu sudah tidak ditabuhkan lagi saat ini. Kalau dulu oke, karena pers harus netral. Karena itu sebabnya pers menjadi pilar keempat demokrasi. Saya pikir itu dulu diskusi kita. Nah, soal jawaban rapih ya. Ini karena saya diminta untuk menjawab, apalagi tadi sudah ditambahkan oleh Kang Supri soal statement Soki bahwa politik itu kotor. Itu kan kata Soki dan pada zaman itu. Tapi di era sekarang, misalkan kita dengar statementnya Presiden Turki misalkan Erdogan, itu juga menarik juga. Bahwa Erdogan itu dia mengatakan bahwa kalau politik tidak diisi oleh orang baik, maka para penjahatnya yang akan mengisinya. Ada dua statement tokoh yang dua-duanya saya kagumi. Soki oke, dia tokoh perjuangan, apalagi dia pecinta alam. Erdogan ya sampai hari ini dia masih menjabat sebagai presiden, dan dia juga ada kekhawatiran bahwa kalau politik itu diisi oleh orang-orang kotor maka nggak benar aja. Makanya momentum ini teman-teman, momentum ini saya mungkin sudah kesekian kali saya sampaikan ya, teman-teman kalian atau persoalan senior junior itu hanya persoalan waktu dan umur saja sebenarnya. Tapi kebetulan hari ini momentum 2024 kami berlima itu memberanikan diri menjadi calon anggota DPRD Kota Serang. Kami memberanikan diri. Kami tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa kalian-kalian semua ini.